Kalau yang mau, ada yang mau? Kalau yang mau jawab pertanyaan saya, bisa menyebutkan 3 calon ketua umum di pemilu raya kali ini siapa? Makin dekat waktu pelaksanaan Kongres PSI dengan logo baru gajah tanggal 19-20 Juli besok. Ini makin aneh aja ini ketua umum partainya ini. Ditambah berbagai informasi yang beredar seputar penyelenggaraan ajang demokrasi Partai Gajah ini. Nah ini ya agak lucu lah. Bukan perkara betapa gegirisinya manuver yang digerakkan. Malah sebaliknya, ini tak temukan fakta-fakta. Justru setelah diklaim jadi super TBK, persepsi PSI di kepala Om Begawan ini terdowngrade sama ketua umumnya sendiri. Jadi kita ya untungnya. Lalu saya itu, wes pembukaan kongres. Tidak terlihat PSI punya magnet besar banyak media untuk mengupasnya. Nah ini perlu jadi masukan nih. Apa para kandidat ketua umum yang muncul itu pada di interview TV dibedah apa visi misinya, atau ada akademisi peneliti ngupas soal kongres PSI misalnya, kan nggak ada itu. Lah pemberitaan seputar jelang kongres malah tersedot perkara-perkara teknis yang tidak krusial, yang ora urgent. Sebagian justru diorkestrasi sama Pak Jokowi. Jadi tersedot media itu ke masalah Pak Jokowi. Nanti kena tak paparkan. Tak paparkan satu persatu. Apa yang tak temukan beserta keanehan jelang ajang terbesar sebuah partai politik, yaitu kongres. Sampai-sampai Om Begawan ini ragu loh. Apa ini beneran PSI lanjutannya Sisgris sama Om Giring ini? Kok nggak seperti gagasan saat awal didirikan, ya 10 tahun yang lalu. Dulu nih orang bicara PSI itu kesannya muda, Gen Z, milenial, independen, kritis, visioner. Nah sekarang kondisinya berkebalikan. Apa PSI sekarang itu PSI baru, yang blas gak layak disebut sebagai partai anak muda tuh. Malah nurutku loh, menjelang mau memilih ketua umum yang baru, kok macam ajang pemilihan ketua OSIS saya. Sepertinya loh. Ya sorry aja bro. Termasuk Mas Kaisang sama kawan-kawannya. Bukan mau merendahkan saya, enggak. Namun banyaknya informasi yang tersebar atau muncul di media termasuk medsos. Lu gawe guyu masyarakat loh kalau dengan cara-cara seperti ini. Di episode kemarin malam kan wis akeh sing tak uplek-uplek beragam keanehan klaim PSI sebagai partai super TBK oleh Pak Jokowi. Lah seharian ini tadi disusul keanehan tambahan di luar perkara super TBK. Om Begawan jadi ragu ini. PSI ini sebenarnya partai, ormas, atau organisasi kepemudaan, atau malah hanya paguyuban dan komunitas. Sebelum masuk ke soal-soal itu, kita bedah update terbaru seputar jelang kongres PSI. Ini mumpung mau kongres PSI, jadi saya memberikan masukan. Ada satu hal yang menurutku jadi informasi penting. Apa itu? Presiden Prabowo, ini Om Begawan perkirakan nggak bakal hadir di kongres PSI. Iki aku rameten-meteni loh, bukan tebak-tebakan tanpa dasar loh. Ini dudu ramalan dukun. Dan aku nggak punya ordal atau pegawai di sekretariat presiden yang ngasih bocoran kenapa Pak Prabowo batal datang. Ini hanya analisa Begawan aja dengan beberapa faktor yang ingin saya sampaikan. Ada faktor pendukung yang 2 hari ini terpublikasikan secara meluas. Loh, kita lihat saja. Apakah beneran besok Sabtu 19 Juli Kepala Negara membuka acara Kongres PSI di kota Surakarta, Jawa Tengah sana? Besok kita buktikan. Ya penting malam ini kita bongkar semua apa yang sudah tak sampaikan di depan tadi. Mengapa sekelas partai politik cara bergeraknya kok lugu?
lugu tak lugu. Macam organisasi Karang Taruna itu loh. Nggak ada sesuatu yang sangat inovatif. Saya gegirisi kalau misalnya partai itu. Ya lihatlah partai yang lain loh. Seperti kita tahu, PSI kan ngadain pemungutan suara itu secara online. Untuk memilih ketua umum yang baru. Anggota dan kader PSI yang punya KTA bisa melakukan pemungutan suara secara langsung. Gitu. Pemilihan akan berakhir pada Jumat besok. Sehari sebelum Kongres dibuka. Nah, di berbagai media mainstream dikabarkan pas Senin atau Selasa kemarin itu perolehan suara Bro Ron itu unggul. Mengungguli Kaisang. Tapi ini tadi sudah banyak media yang mengabarkan bila perolehan suara incumbent menyalip kompetitornya. Lah ini ya ini bisa terjadi, tapi apa ya mungkin. Mungkin yang milih-milih Kaisang itu menahan diri dulu biar Bro Ron itu bisa agak unggul. Yang milih hanya berapa persen? Belum banyak loh. Bareng saya guys kesalip. Ini sesuatu yang aneh. Beneran Rahmat Rokblas ini. Bukan suara Bro Kaisang nyalip Bro Ron. Itu wis tak sebutkan pada Senin siang. Merah keliru itu. Oh iya, Senin siang. Mau tahu anehnya di mana? Informasi perolehan suara itu didapatkan para jurnalis dari keterangan panitia. Artinya apa? Anggota alias kader boleh memilih, namun perolehan tiap kandidat gak bisa diketahui oleh publik. Nah ini, jangankan oleh masyarakat, lah wong kader, simpatisan, pengurus PSI aja gak bisa tahu. Secara real time, perolehan suara 3 kandidat itu nggak ada yang ngerti. Berarti nggak terbuka dong. Harusnya dipampang aja ya. Pertandingan sepak bola itu perolehannya berapa gitu. Harusnya semua masyarakat bisa tahu dan bisa beranjak perolehan itu. Kalau itu secara online loh, dengan kecanggihan teknologi informasi sekarang. Terus apa gunanya? Ada pemilihan langsung. Nek perolehan suara tidak bisa diakses oleh siapapun. Setidaknya sama pemilih lah. Jadi kalau saya milih, misalnya milih, oh aku milih ini, itu ternyata perolehannya sekian, itu nggak bisa kita. Ya. Fungsinya memilih apa? Lo cek saja di website PSI, nggak ada tuh tampilan perolehan suara 3 kandidat ketua umum. Lo ini disebut TBK alias terbuka, yang enggak. Terbuka sing piye nggak bisa diakses. Pertanyaan mendasarnya, apa alasan DPP PSI tidak berani menampilkan pergerakan perolehan suara secara langsung? Ya, lu sekarang kan canggih, apa-apa bisa kan? Di di sistem seperti itu. Jadi mencet naik, siapapun itu kan bisa dan bisa dilihat secara terbuka. Lu padahal KPU saja yang mendata suara pemilu berbasis TPS loh, berani menanyakan entry data. Jadi begitu ada data baru yang masuk, terjadi pergeseran jumlah. Bisa dilihat oleh siapapun. Ya bisa ditampilkan di media, atau di YouTube, atau di apalah. Ya, siaran langsung kan ya bisa. Bagi para pendukung Agus Mulyono dan Mas Ron itu, ngerti ginian kalian diem aja. Nah, ayo menang loh. Lamang pemilihannya wae kaya gini loh. Biar terkesan demokratis. Kasus nyatanya nggak bisa diakses secara terbuka. Nggak berani PSI nayangkan perolehan suara itu di berbagai media mereka itu. Nah ini pertanyaan, Begawan, harus dicari. Tak kira loh, catatan-catatan atas klaim Super TBK yang tak kupas kemarin malam itu wes komplit, plit. Lah kok isi pirang-pirang ember yang daftar keanehan klaim PSI sebagai partai Super TBK. Loh apa kalau ditayangkan secara real time? Takut suara Kaisang paling imut. Lalu di urutan buncit, bikin seluruh petinggi partai jadi malu. Kan ya enggak. Lalu klaim Senin Selasa ketika Mas Ron unggul, kemudian Rabu hingga ini tadi disalip lagi sama Kaisang. Apakah itu sesuatu yang bisa kita percaya akhirnya? Nah, kan itu hanya keterangan, tiba-tiba muncul keterangan, tiba-tiba lawang partai dengan anggota enggak sampai 200.000 loh. Gegere ngungguli
ormas keanggotaan jutaan orang. Seolah-olah mereka itu partai politik yang paling terdepan menerapkan demokrasi di internal partai. Ya enggak. Lo ngoyo-woro kalau gini. Mana transparansi perkara perkembangan perolehan suara calon ketua umum kalian? Ini masyarakat butuh diberikan keteladanan, gambaran yang apa yang disampaikan Jokowi sebagai partai super TPK. Nah, bila dinamisasi food gate tidak diperlihatkan, one food, one gate. Bagaimana sama urusan yang lain? Urusan partai, apalagi jelang pemilu dan pilpres. Kan ya banyak itu. Bukan hanya pemilihan ketua umum saja. Misalnya tentang kesepakatan koalisi, kesepahaman kerjasama untuk dukung kepala daerah nanti ke siapa, daerah mana ke siapa, gitu. Atau mencalonkan kepala daerah sendiri, dukungan pada pemerintah gimana, termasuk perkara laporan keuangan. Apa berani mereka buka pada kader mereka sendiri? Kan kelihatannya belum ada. Ini tak ragukan mereka siap melakukan keterbukaan. Menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ya meragukan. Jadi klaim Pak Jokowi, bila PSI sudah super TBK, itu stempel saja. Klaim, ngaku-ngaku. Istilahnya itu, apa, panganan telo, dibungkus plastik dengan tulisan roti Belanda. Tulisannya roti Belanda, pohong dibungkus plastik. Kulit dan isi tidak nyambung. Beda jenis lah. Itu baru persoalan transparansi perolehan suara calon ketua umum loh. Dan apa ngompoles pada ngerti? Panjenengan pada paham nggak? Sejak kapan para kandidat tingkat calon ketua umum berkampanye keliling biar mendapatkan suara? Yang saya tahu kemarin tuh Kaisang ada di Kabupaten Karanganyar mengumpulkan ketua-ketua sesolo raya. Mungkin itu bagian dari kampanye. Pas tak coba dilacak di media itu. Nah nggak salah, ya Senin atau Selasa loh, sewaktu voting buat milih mereka mulai dibuka, persis tuh, kayak milih ketua OSIS tuh, pas milih ketua umum, ketuanya itu, organisasi siswa sekolah. Kita tahu kandidatnya ya hari itu, terus si kandidat keliling tiap kelas, ya hari itu juga mengenalkan diri. Kemudian pemilihnya tetap di hari yang sama. Nah, ya seperti itu. Padahal harusnya panjang, memperkenalkan diri, lalu ya keliling ke semua daerah-daerah dan seluruh Indonesia loh ini. PSI kan bukan hanya di Jawa. Nah di PSI mengapa para kandidat baru mempromosikan biar kepilih sewaktu hari coblosan diwiwiti? Kok nggak dimulai 2 minggu atau sebulan sebelumnya milih ketua umum partai? Kan mesti dengan pertimbangan juga. Gak asal nyoblos itu. Dan ini nasional loh, Bung. Kader butuh tahu, mendengar apa sih beda visi misi antar kandidat. Ketika kan memilih Bro Ron, Bro Mulyono atau Bro Kaisang, kan dia punya visi misi untuk partainya. Jadi pemilih itu jelas, kredibilitas. Nek nyoblos Bro Ron bakal apa, nek nyoblos Mulyono piye, kan harusnya gitu. Ya tolong dong. Tanyakan ini ke kader atau simpatisan PSI. Sebab Om Begawan yo kenal beberapa kader PSI, cuma nek tak tanya-tanya langsung mereka mesti ora gelem jawab. Takut jawaban mereka tak buat materi konten kan ciloko. Nah itu perkara tentang perolehan suara sama sistem kampanye para calon ketua umum ya belum ada keterangan pasti yang jelas seperti apa. Om Begawan kan masih penasaran. Ini logo baru itu, sing bentuknya gajah ndasabang awak ireng dan terpisah. Apa sih filosofinya? Itu belum terjawab. Seharian kemarin dan hari ini tak telusur berbagai media sosial. Aku penasaran terlalu. Apa sih mana yang terkandung dalam logo baru gajah ini? Kalau saya bilang bukan gajah, ini anak gajah ini kecil karena nggak ada gadingnya. Rupanya Kaisang, sang ketua umum yang saat ini incumbent, yang ada pemilihan ini ditanya jurnalis apa makna, filosofi atau arti dari logo baru itu. Nah, dia nggak bisa menjelaskan juga. Nah, ketua umumnya bingung tuh. Om Begawan tambah bingung. Katanya itu urusan Dewan Pembina. Lalu ini Bro Kaisang ini gimana sih? Antum itu ketua umum partai. Masa iya gak ngerti apa makna logo atau simbol partai yang mau di launching tanggal 19 besok itu. Wah ini parah. Dan ini kan logo baru.
Masa yo dia nggak nanya, pun dia tidak terlibat sama sekali dalam pembuatannya. Waktu menggodok atau menggagas logo baru itu kan minimal minta diberitahu. Logo ini jadi piye toh, filosofinya apa toh? Kan harusnya tahu, ketua umum kok. Logo itu tidak hanya bermakna stempel loh, atau penanda sebagai syarat sahnya dokumen partai, tidak itu saja. Ada filosofi yang harus diketahui, dipahami oleh semua kader. Yo Jojo ini Kaisang ini nganggep logo gue yo sebatas panji-panji itu. Ibarat bendera yang cukup dikibarkan itu. Ibarat bendera klub bola yang dikibarkan di sebuah tim sepak bola ketika mau main. Dia nggak percaya sama apa sing Om Begawan sampaikan, ya cek sendiri. Cari tahu lah, beneran Kaisang bilang macam itu. Aku wae ngeluh aku rungu jawabane. Hanya sebatas bendera yang dikibarkan ketika mau bertanding. Lo ngapain tuh di sela-sela safari keliling kota buat dapat dukungan dari kader sampai memperlihatkan kaos hitam dengan logo baru di dada sebelah kiri. Ya cipul dia nggak ngerti. Dia nggak paham ini. Lah substansi logo sebagai apa? Ya gini ini orang belum matang turun wayai. Masih jauh waktu dipaksakan buat pegang komando partai yang bersifat nasional. Malah bikin citra partai angsruk mendelep. Mana ada sebuah organisasi pemaknaan logonya hanya diketahui Dewan Pembina semata. Ya jangan. Partai itu milik bersama. Kader-kader perlu paham. Kader pengurus simpatisan apalagi seorang ketua umum kudu meletak itu makna dari sebuah identitas diri. Nah di perusahaan mungkin karena karyawan tidak ngerti arti logo perusahaan, itu wajar. Tapi ditanyakan ke ownernya, pasti dia tahu. Minimal paham mengapa dia memilih sebuah sketsa sebagai tanda bagi usahanya. Ormas, OKP, organisasi apapun. Pengurusnya ya paham apa arti simbol organisasinya. Sedetail apapun dia tahu. Dan kemarin sempat tak simak itu. Pasti incumbent Mas Kaisang ini sedang sosialisasi di sebuah tempat. Loh, kok pegang pegang? Mestinya kan menjelaskan apa visi misi dia yang turut bertarung buat jadi ketua umum kembali. Minimal menerangkan. Yang mau dicalonkan apa, dia kata terpilih kembali sebagai ketua umum. Kaisang malah ngajak betek-betekan. Apa betek-betekan itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia itu tebak-tebakan ke kader yang ada di situ. Pertanyaan yang diajukan pun, Ramu tuh kalau buat saya loh, sekelas Kaisang memimpin partai politik kelas nasional. Nah yang sempat tak dengar kemarin, kader itu diminta menyebut siapa ketua Dewan Pembina, siapa nama 3 kandidat ketua umum. Wah, ya Pak Pian loh. Ini partai gede, Bung. Meskipun belum masuk Senayan. Mbok Sisan sebutkan nama ikan. 5 suku Indonesia nanti kalau cocok kasih hadiah sepeda. Lu ngajukan pertanyaan sing rada ideologis sithik kan bisa toh. Misalnya itu, apa makna warna merah pada kepala gajah? Apa arti mawar pada logo lama PSI dan warnanya pink? Kan harusnya gitu. Bila pula ada prinsip-prinsip partai PSI yang pertanyaannya seputar ADART, yaitu lebih bagus lagi. Ada sebuah kualitas pertanyaan. Dan itu bisa memberikan kepanduan atau pemahaman kepada kader. Yang ditanyakan, lah kok perkara sing cemen-cemen itu. Modelan kuis TV ya, penting yang ditanya bisa mangsuli terus dikasih hadiah. Ya jangan gitu. Ada pula ini. Sebuah upaya antisipasi semacam permintaan Kaisang usai pilihan ketua umum. Semua harus bersatu lagi. Nah Kaisang itu tidak mengendaki ada PSI versi Buron, tidak ada PSI versi Bro Mulyono atau Kaisang sendiri. Nah ini 2 kompetitor ketum ini emangnya berani mau jadi oposisi. Ngelunjak nantang-nantang sama Kaisang. Mbok tidak perlu bikin isu seperti itu loh. Yang kemungkinannya itu hampir nggak ada. Kekuatan Mas Ron dan Mas Mulyono
Seberapa gedenya dia melawan anaknya mantan presiden. Mereka punya kekuatan apa dibandingkan dengan Kaisang buat bikin pengurus tandingan? Hah? Gak akan ada kekuatan pendukung, kekuatan jaringan, kekuatan struktural ketika DPD atau DPW. Apalagi kekuatan logistik. Duitnya kadoan, Bung. Yang dipunyai Bung Ron atau Bung Mulyono, keduanya bukan siapa-siapa. Sehingga mestinya tidak usah mendramatisasi. Bukan dikira sesuatu yang tidak ada faktanya. Memang Demokrat, sampai ada kubu versi KLB, atau PKB yang hampir saja ada muktamar luar biasa, atau Golkar yang tiba-tiba ketua umumnya Mak Jegagik mengundurkan diri. Itu bila tidak ada intervensi kekuasaan, mereka semua akan baik-baik saja. Yang mau ngongkreh-ngongkreh partai gajah, ndas abang itu ya sopo gitu loh. Kursi Senayan wae juga belum ada. Buat apa jabatan ketua umum dikudeta? Nek orang eneng nggak perlu bikin isu-isu yang dasar, yang menggugah masyarakat semakin tidak percaya. Menyimak berbagai aspek. Yang tak odet dari apa. Tak bongkar-bongkar. Tentu kita jadi ngerti toh, ada hal yang pasti dan ada yang tidak pasti. Dan ada yang ragu-ragu di Kongres PSI itu loh. Yang pasti contohnya Kaisang terpilih sebagai ketua umum, pasti kembali menjadi ketua umum lagi. Logo partai genah ganti, itu pasti. Pak Jokowi jadi salah satu pemateri. Ya. Bro Ron dan Bro Agus keok dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu. Itu yang pasti itu menurut Om Begawan. Yang tidak pasti, semua orang PSI nggak ngerti makna logo baru. Nah, itu yang tidak pasti. Dan ada lagi, yang tidak pasti itu Pak Prabowo batal hadir. Nah, itu tidak pasti. Pemilihan ketua umum dilangsungkan demokratis dan ketidakpastian lain. Masalah hakeh itu nanti. Gak usah lagi klaim-klaim PSI partai anak muda. Atau partai super TBK, partai modern, partai masa depan, maupun klaim yang lain. Kenyataannya, apa yang diomongkan elit-elit PSI, atau orang-orang yang mendukung PSI dengan yang kita saksikan bersama, orang gathok. Ya itu aja lah. Ini masukan buat PSI dari Om Begawan. Partai politik itu sangat lentur, Bung. Jadi jangan sampai kita membuat manuver-manuver yang justru merugikan kita sendiri. Salam Begawan, salam Empol. Jangan lupa subscribe. Dadah.